Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang periodisasi sastra Indonesia angkatan 1966 sampai 1970-an. Sastra sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum masyarakat mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan, sastra bersifat lisan. Keberadaan pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Karena saat itu, sastra disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi disampaikannya langsung dari masyarakat terdahulu ke generasi-generasi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, sastra di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak tokoh yang mulai menyampaikan pendapatnya mengenai sejarah sastra Indonesia. Contohnya yaitu H.B. Jaisin, Taufik Ismail, Sanusi Pelm, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan lain-lain. Suatu karya sastra dianggap ideal apabila mencakup setidaknya 5 aspek, yaitu 1. Waktu. Waktu yang dimaksud adalah periodisasi atau angkatan yang menggolongkan karya sastra tersebut, baik angkatan 1920-an, 1933, 1942, 1945, 1953, 1966, dan seterusnya. 2. Wilayah. Karya sastra tersebut harus berada di teritorial Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. 3. Bahasa. Sastra Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Bangsa. Sastra Indonesia yang ideal harus dikarang oleh orang berkebangsaan Indonesia. 5. Isi karya. Isi karya sastra Indonesia yang ideal adalah bercerita tentang bangsa maupun kehidupan orang Indonesia itu sendiri. Walaupun pengarang karya tersebut adalah orang Indonesia, namun karyanya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak dapat disebut sastra Indonesia yang ideal. Jika karya itu sudah diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, disebut sastra terjemahan. Seiring berjalannya waktu, sejarah sastra Indonesia mengikuti perkembangan zamannya. Begitu pula pada karya sastra angkatan 66. Pada periode ini lebih bersifat mengkritik pemerintahan maupun politik. Pada angkatan ini, sastrawan sudah mulai mengkritisi keadaan pemerintah maupun politik yang ada pada zaman itu. Oleh karena itu, dalam presentasi ini akan dibahas lebih detail mengenai sastra angkatan 66 yang akan dilanjut oleh rekan saya. Pembahasan latar belakang dan sejarah lahirnya sastra angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon, majalah sastra, pimpinan Mohtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya juga sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Sastrawan pada angkatan 1950-an juga termasuk dalam kelompok ini adalah Motinggo Bushe, Purnawan Condronegoro, Jamil Suherman, Burra Suwanto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Damono, dan Satyagraha Hurip Suprobo, dan termasuk Paus Sastra Indonesia H.B. Jaisin. Beberapa sastrawan pada angkatan ini antara lain Umar Khayyam, Ikra Negara, Leon Agusta, Arifin C. Nur, Damanto Djatman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad Budi Dharma, Hamsat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wing Karjo, Taufik Ismail, dan masih banyak lagi.
Munculnya sastra angkatan 66 ini didahului dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik G30 SPKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan Tritura. Sebelum nama angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama angkatan ini sebagai Angkatan Manifest Kebudayaan atau disingkat Manikebu. Alasan penamaan ini karena manifest kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu merupakan pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung manifest kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya. Meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Istilah Angkatan 66 pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Jasin dalam sebuah karangannya dalam majalah Horizon, Agustus 1966, yang bertajuk Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi. Yang termasuk Angkatan 66, menurut H.B. Jasin ialah mereka yang tak kala tahun 1966 masih berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi, mereka yang tahun 66 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an, seperti Kisah, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Cerita Prosa, Sastra, Basis, dan lain-lain. Masih menurut Jasin, nama-nama seperti Ajib Rosidi, Rendra, Yusach Ananda, Bastari Asnin, Hartoyo, Adang Jaja, Mansur Samin, Saribi AFN, Gunawan Muhammad, Taufik Ismail, Suwardi Idris, Jamil Suherman, Bokor Hutasuhud, dan banyak lagi yang lain dapat dicatat sebagai Angkatan 66. Jadi, yang termasuk Angkatan 66 ini tidak hanya mereka yang baru menulis sajak-sajak perlawanan pada permulaan tahun 1966, melainkan juga mereka yang telah tampil beberapa tahun sebelumnya dengan suatu kesadaran. Itulah tentang Angkatan 66. Walaupun mengundang beberapa pendapat yang pro dan kontra tentang ada tidaknya Angkatan 66 ini, namun sebagai peristiwa sastra patut dicatat sebagai peristiwa sejarah sastra Indonesia. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 66. Karya sastra pada masa 60-an dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Kelompok tahun 60 sebelum 66. Pada kurun masa pertama, 60 sebelum 66, merupakan masa kejayaan para pengarang Lekra yang bernaung di bawah panji-panji PKI. Pada masa ini, pengarang yang tidak tergabung di dalam Lekra kurang berkembang kreativitasnya karena manifest kebudayaan yang menjadi konsepsi pemikiran dilarang. Walaupun demikian, mereka tetap berkarya dan menghasilkan puisi-puisi yang bercorak keagamaan. 2. Kelompok tahun 66-70. Masa 66-70 dinominasi oleh karya-karya yang berlarian realisme sosial kanan Waluyo 1995, termasuk di dalamnya puisi-puisi demonstrasi Taufik Ismail, Mansur Syamin, Bu Rusuwanto, Slamet Sukirnanto, dan lain-lain. Pada masa ini, karya sastra lebih banyak dikenal adalah karya sastra berbentuk puisi, terutama puisi-puisi demonstrasi atau protes sosial. Dengan demikian, dalam membicarakan ciri karya sastra, masa 60-an lebih banyak bercerita tentang ciri puisi. A. Ciri-ciri puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur tematik. Struktur fisik dibagi menjadi 3. 1. Berbentuk balada. 2. Menggunakan gaya repetisi.
3. Menggunakan gaya slogan dan retorik, sedangkan struktur tematik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bercorak kedaerahan, 2. Masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya atau miskin, demonstrasi, dan yang ketiga, keagamaan. Ciri-ciri prosa dan drama. Struktur fisik. Karya prosa fiksi dan drama tahun 60-an masih menunjukkan struktur fisik konvensional seperti dikatakan oleh Soemarjo tahun 1992 ayat 308. Kaidah mimesis dalam sastra masih dipatuhi dalam penulisan sastra drama tahun 1950-an dan 60-an di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi perubahan dalam hal penokohan, alur, dan latar ceritanya. Bahkan berdasarkan catatan Soemarjo tahun 1992 ayat 309, dari 55 drama yang ada, sebanyak 45 drama memasang tokoh yang jelas sekali nama, usia, watak, dan latar belakang sosiologisnya. Struktur tematik. Prosa fiksi dan drama tahun 60-an menunjukkan ciri-ciri tema sebagai berikut. 1. Perjuangan berlatar revolusi, 2. Kehidupan pelacur, 3. Sosial, 4. Kejiwaan, 5. Keagamaan. Selanjutnya, berikut ini beberapa pengarang dan karya sastra angkatan 66. Yang pertama, ada Taufik Ismail dan hasil karya sastranya diantaranya Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, dan Puisi-Puisi Langit. Yang kedua, Sutarji Kalzum Bahri dan hasil karya sastranya diantaranya O, Amuk, dan Kapak. Yang ketiga, Abdul Hadi Wiji Muthari dan hasil karya sastranya diantaranya ada Meditasi pada tahun 1976, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur pada tahun 1975, dan Tergantung pada Angin pada tahun 1977. Yang keempat yaitu Sapardi Djoko Damono dengan karya sastranya yaitu Dukamu Abadi tahun 1969 dan Mata Pisau tahun 1974. Yang kelima ada Gunawan Muhammad dengan karyanya yaitu Parikesit 1969, Interlude 1971, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Semalin Kundang 1972, dan Seks, Sastra, dan Kita 1980. Yang keenam adalah Umar Khayyam dengan karyanya yaitu 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Sri Sumarah dan Bauk, Lebaran di Karet, Pada Suatu Saat di Bandar Sanggih, Kelir Tanpa Batas, Para Priai, dan yang terakhir yaitu Jalan Menikung. Nasjah Jamin, Hilangnya Si Anak Hilang 1963, Gairah Untuk Hidup dan Untuk Mati 1968, Putu Wijaya, Bila Malam Bertambah Malam 1971, Telegram 1973, Stasiun 1977, Pabrik Grace dan Bom, Jamil Suherman, Perjalanan ke Akhirat 1962, Manifestasi 1963, Titis Basino, Dia, Hotel, Surat Keputusan 1963, Lesbian 1976, Bukan Rumahku 1976, Pelabuhan Hati 1978. Nomor 11 ada Leon Agusta. Karyanya antara lain Monumen Safari tahun 1966, Catatan Putih tahun 1975, Di Bawah Bayangan Sang Kekasih tahun 1978, Hukla tahun 1979. Nomor 12 ada Iwan Simatupang. Karyanya antara lain Ziarah tahun 1968, Kering tahun 1972, Merahnya Merah tahun 1968, Keong tahun 1975, RT 0 RW 0, Tegak Lurus dengan Langit.
Nomor 13 ada M.A. Salmun, karyanya antara lain adalah Masa Bergolak tahun 1968. Nomor 14 Para Kitritahi Simbolon, karyanya antara lain adalah Ibu tahun 1969. Hairul Harun, Warisan 1979. Kunto Wijoyo, Khotbah di Atas Bukit 1976. M. Balfas, Lingkaran-lingkaran Retak 1978. Mahmud Junaidi, Dari Hari ke Hari 1975. Hari Jadi S. Hattowardojo, Perjanjian dengan Maut 1976. Ismail Marahimin, Dan Perang Pun Usai 1979.